kita lanjutkan ya untuk tutorial yang berikutnya. Sebelumnya kita sudah melakukan atau membuat tutorial ya bagaimana cara mengatur dimensi atau ukuran benda awal untuk proses milling. Kita buka Mastercam-nya, ini seperti ini. Oke. Nah, karena ini dimensinya sudah kita atur, ya, kita cek lagi ya di sini ya. Oke, ini sudah seperti ini ya, seperti sudah sesuai dengan tutorial berikutnya. Oke, kita lanjut ke pengaturan toolpath facing ya. Kita lakukan facing. Kalau kita lihat pandangan depan, nanti ini benda kerja yang ini ya, permukaan ini kita hilangkan sampai menuju dari posisi lebih dari 1 ke 0Z. Oke, yang jadi patokan ini titik 0Z di sini di posisi tepat di persilangan. Oke, kita tampilkan isometrinya atau 3 dimensinya. Kemudian untuk toolpath facing ya, kita ambil ke ini menu toolpath, nah, kita pilih face. Oke, langsung checklist saja. Nah, akan muncul jendela chaining. Oke, kita perbesar. Nah, nanti patokannya itu garisnya yang ini ya, yang 2 dimensi yang tadi posisinya tepat di 0. Kita pilih, klik di sini garis yang ini tepat sekali. Nah, ini sehingga berubah warnanya ya, yang tadinya biru telur asin ini berubah menjadi kuning. Semuanya kena ya, 4 garis ini dari garis ini kena semua. Ini artinya nyambung, dan di sini ada arah. Nah, arahnya yang saya inginkan itu searah jarum jam ya. Kalau ini searah jarum jam ke kanan ya. Oke, setelah itu saya klik checklist atau oke. Maka akan muncul jendela 2D toolpath untuk proses facing. Pastikan di sini yang keblok ya, ini facing. Kemudian kita lakukan pengaturan untuk parameter tool. Nah, di sini kita klik tool blok. Nah, di sini kalau kita lihat di daftar tool ini belum ada tool yang kita pilih. Nah, untuk memilihnya kita pilih di select library. Oke. Nah, karena kita akan melakukan facing, di sini sudah muncul ini untuk proses facing atau tool facing, face mill. Ini ada face mill diameter 50, ini yang paling kecil. Kemudian face mill 75 mm, dan yang paling besar itu face mill 150 diameternya. Oke, saya pilih yang paling kecil saja. Ini nomor yang ada di library itu 220, nomor toolnya kita pilih, kita blok, kemudian kita checklist sehingga akan muncul di sini. Nah, untuk parameter yang lain ini secara otomatis akan muncul di sini ya. Nah, sebelum kita ke sini, kita lakukan pengaturan sini ya, di toolnya kita lakukan blok, kemudian double klik. Nah, ini nomor tool ya, kita ganti ya, karena di pekerjaan kita ini merupakan tool yang pertama yang kita gunakan, kita ganti tool 1, ini juga 1. Kemudian kalau ingin mengganti tipe atau model tool, ini bisa di sini, kita pilih di tipe. Untuk parameter ini nanti ini secara otomatis ya, nanti akan sama dengan ini. Oke, mungkin kita yang kita edit itu nomor tool saja. Maka di nomor tool di sini juga nanti akan ya, akan terganti sesuai dengan tool yang sudah diatur. Kita lakukan oke. Nah, ini akan terganti. Dan ini nomornya pun nomor 1, di sini nomor 1. Oke, kita lihat di parameter yang lain. Nah, di sini ada spindle speed. Ini secara otomatis ya, diatur oleh komputer atau Mastercam. Nah, ini putarannya nanti untuk tool diameter 50 itu berdasarkan rumus itu ya, otomatis hitungannya hasilnya ini 760 rpm ya, itu kalau kecepatan potongnya itu 120 ya, ini 119,85 lebih. Ini kalau dibulatkan CS nya 120. Nah, ini kecepatan simulasi segini. Kemudian ini bitrate, ini kecepatan pemakanan atau pemotongan ya, kecepatan pemakanannya itu 305,2 mm per menit. Kemudian di sini FVT ya, ini
feed per teach atau kecepatan pemakanan per giginya ini sebesar 0,1. Kalau ini dirubah, feed rate-nya berubah ya, speednya pun berubah. Nah, di sini ada plung rate dan retract. Untuk gerakan retract-nya itu ini sama dengan plung rate. Sedangkan plung rate itu akan terisi dengan sendirinya ya 50% dari feed rate. Ya, ini. Nah, kita biarkan sajalah. Yang penting kita ketahui itu aja dulu. Kemudian kalau sudah ya, ini holder bisa diatur bisa tidak. Nah, kalau mau diatur disesuaikan dengan holder yang kita punya ya. Tapi kalau tidak ada biarkan saja ini. Oke, kemudian kita atur cut parameter ya, parameter pemotongan. Nah, untuk parameter pemotongan di sini ada style untuk gerakan pemakanan itu ada one way. Ini tampilannya seperti ini ya, seperti di gambar. Kemudian di sini ada pilihan yang lain, ada zigzag. Nah, seperti ini mirip. Tapi kalau tadi ya, kalau one way itu dari sini kembali lagi ke sini, posisinya misalkan dari sini toolnya udah selesai, nyayat kembali lagi ke sini, kemudian nyayat lagi, kembali lagi, nyayat lagi, kembali lagi. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Kita lihat yang lain, ini zigzag. Kalau zigzag udah nyampe ke sini, kembali geser dikit, tidak kembali ya, langsung geser, kemudian langsung menyayat. Nah, seperti ini. Yang lain juga ada one pass. Nah, seperti ini. Kalau one pass itu jika permukaan bendanya itu lebih kecil dari diameter toolnya, itu bisa langsung sekali sekali makan gerakan ya. Nah, sekali gerakan sudah kena semua, udah rata. Nah, kemudian ya, ada dinamik ini muter-muter gerakan toolnya. Tapi yang akan saya gunakan ini zigzag untuk stylenya atau tipenya atau bentuk ya, style itu. Yang lain kita biarkan saja lah ya. Paling kita masuk ke pengaturan, ini di sini masih ke blok depth cut atau kedalaman pemotongan. Kalau posisi ini tidak terchecklist, ini masih terkunci, tidak bisa diedit ya. Jadi kalau misalnya kita tidak lakukan penchecklistan di sini, maka nanti secara otomatis tempat pemakanannya itu untuk proses facingnya itu sekali makan 2 mili ya. Tapi karena tadi ya saya rencanakan ukuran total yang dibuang itu 1 mili ya. Nah, ini saya buat ini 2 kali pemakanan saja, berarti 0,5 ya, 5 enter. Nah, kemudian kita checklist tool down. Jadi tool selalu bergerak dari bawah. Oke, kita checklist. Kemudian kita lihat di linking parameter. Nah, di sini clearance kita aktifkan. Nah, clearance-nya 50. Ini posisi amannya. Retract-nya ini kita perkecil saja ya, yang 25 kita buat. Bandingkan ini ya, feed blend-nya 10, ini 25. Ini kita edit saja biar lebih cepat. Kita kurangi 15. Nah, feed blend-nya juga kita kurangi jadi 5. Nah, yang ininya untuk proses fetching tidak usah, stoknya kan kalau dari ukuran benda awalnya itu di posisi 1 mm ya, Z positif. Nah, sedangkan untuk kedalaman pemakanannya itu menuju ke titik 0 benda, maka di sini depth-nya kedalaman pemakanannya untuk proses fetching kita biarkan 0. Tinggal kita lakukan yang lain. Untuk plan pastikan WCS top, tool plan top, kemudian construction plan ya top juga. Kita cek saja. Kemudian kita setting coolant, ini di bagian float. Kita klik di sini di samping kanan ignore, ada panah. Nah, kita pilih on. Nah, nanti coolantnya aktif saat bekerja. Nah, ini untuk pengaturannya mungkin cukup ya. Kita lakukan checklist atau oke. Maka akan muncul ini garis gerak makan dari toolnya, tripletnya. Oke, kalau kita coba seperti ini. Nah, ini tool facing atau pisau facingnya akan bergerak seperti ini. Nah, oke, kita percepat. Nah, ini seperti ini ya. Nah, jadi tadi itu yang gerakan ini gerakan zigzag atau gerakan posisi tengah dari tool atau gerakan tool atau toolpad, gerakan pemakanan. Nah, ini 2 kali ya, karena tadi saya setting
untuk menghilangkan ketebalan 1 mili itu ya sekali makan 0,5, berarti untuk menghilangkan 1 mili itu 2 kali ya, 2 kali 0,5 1 mm. Oke, kalau kita pengen lihat tutorialnya ya, simulasinya, kita lihat ini, pilih di sini tadi di backplot select operation, di samping kanannya ada benda 3 dimensi verify selected operation, klik. Nah, ini benda 3 dimensinya. Oke, kita kecilkan ini kecepatannya. Oke, kita cek. Nah, ini phasing ya, seperti ini. Nah, ini 2 kali makan ya. Nah, ini proses phasing ya. Sekali makan ketebalannya 0,5. Oke, untuk proses pembuatan filter phasing ya cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan dapat membantu dan bermanfaat.